Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jian Rashida dari kelas BING semester 4 jurusan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi AIK dari bab 1 sampai bab 6. Gerakan Pembaruan Islam, sejarah peradaban Islam dalam berbagai bidang. A. Bidang kedokteran. Ilmu kedokteran pada masa purba berkembang seiring dengan perkembangan kecerdasan dan kreativitas manusia. Sejarah mencatat pada masa purba telah dikenal pijat-memijat, ramu-ramuan, obat, dan juga alat-alat perdukunan. Hal ini didasarkan pada insting, gorizah, yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermula dari pengalaman seseorang, salah satu bagian tubuhnya mengalami sakit. Secara refleks, ia memijat bagian yang sakit tersebut. B. Bidang teknologi. Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Bidang ini mengalami beberapa fase, mulai dari kemunculan, penyebaran, kemajuan, hingga kemunduran. Untuk menunjukkan kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa keemasannya, cukuplah kiranya menyebut nama-nama seperti Jabir bin Hayyan, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Ar-Razi, Al-Farabi, At-Tabari, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan Umar Khayyam. Tak seorang pun, baik di timur maupun di barat, yang meragukan kualitas keilmuan mereka. C. Bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, kegiatan pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan gemilang. Sebagai Khalifah Abbasiyah merupakan orang berpendidikan, sebenarnya pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah, kegiatan pendidikan telah tersebar di wilayah Muslim. Tapi baru pada masa Bani Abbasiyah lah bidang pendidikan dan pengajaran mencapai kemajuan pesat. Menurut keterangan yang ada, terdapat sekitar 30.000 masjid yang sebagian besar dipergunakan sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran tingkat dasar. Pendidikan pada masa pemerintahan Bani Abbas tidak hanya diikuti oleh anak-anak pada tingkat dasar saja, juga terdapat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi, seperti Baitul Hikmah dan Madrasah Nizamiyah yang tidak hanya ada di Baghdad, ada juga di Persia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemunduran Islam. Yang pertama, krisis politik. Yang kedua, pemerintahan tidak mengamalkan ajaran agama. Para ahli sejarah mengajukan hipotesis bahwa kemunduran Islam disebabkan gaya hidup para penguasa yang gemar hidup bermewah-mewahan dan berorientasi dunia saja. Yang ketiga, terjadi disintegrasi umat Islam. Benih perpecahan dan disintegrasi sesungguhnya telah muncul di tubuh umat Islam sejak periode akhir pemerintahan Abbasiyah. Hal ini ditandai dengan konflik adanya Sunni dan Syiah semakin menajam. Yang keempat, Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Muslim di Palestina secara berulang-ulang mulai abad ke-11 sampai abad ke-13, yaitu antara tahun 1095 sampai 1291, dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim dan mendirikan gereja juga kerajaan Latin di timur. Selanjutnya, kemerosotan ekonomi. Pada periode ini, pendapatan negara menurun, sementara penularan meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara ini disebabkan oleh makin menyempit wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat. Selanjutnya, konflik keagamaan. Fanatisme keagamaan berkairat erat dengan persoalan kebangsaan. Karena cita-cita orang Persia tidak sepenuhnya tercapai, kekecewaan mendorong sebagai mereka mempropagandakan ajaran agama. Yang terakhir, ancaman dari luar. Ada yang disebut di atas adalah faktor-faktor internal. Di samping itu ada pula faktor-faktor eksternal yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Pertama, Perang Salib yang berlangsung beberapa gelombang atau periode dan menelan banyak korban. Kedua, serangan tentang Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Perlunya pemurnian dan pembaruan. Pengertian pemurnian dan pembaruan menjelaskan bahwa pembaruan dan pemurnian dalam bahasa Arab Jaddu yang secara etimologi berakar pada kata jadid yang menunjukkan tiga arti, yaitu keagungan, kebahagiaan, bagian, dan pegangan. Kata ini kemudian menjadi jadid yang berarti memperbarui.
Sebagai lawan dari using, kata baru dalam konteks bahasa ini menghimpun 3 pengertian yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam, yang pertama Muhammad bin Abdul Wahab, yang kedua Jamaluddin Al-Faghani, yang ketiga Muhammad Abduh, yang keempat Sayyid Ahmad Han. Yang kedua memahami latar belakang dan tujuan Muhammadiyah. Sejarah masuknya Islam di Nusantara. Kehadiran Islam di Nusantara, khususnya di wilayah Indonesia, adalah tema yang menarik bagi kalangan, yaitu sejarawan, budayawan, sosiolog, antropolog, dan bahkan politisi. Masuknya Islam ke wilayah Indonesia oleh N.C. Radcliffe disebut sebagai suatu proses yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, namun juga yang paling tidak jelas. Pendapat refleks itu menurut Didin Saifuddin bisa jadi karena masuknya Islam ke Indonesia menimbulkan beberapa teori yang dikemukakan para ahli dan telah diperdebatkan oleh para ilmuwan. Namun agak sulit untuk disimpulkan. Teori yang mengatakan Islam di Indonesia atau Nusantara berasal dari India. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Vignapel pada 1872. Berdasarkan terjemah Prancis tentang catatan perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, ia menyebutkan bahwa orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i dari Gujarat dan Malabar di India yang membawa Islam ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, Nusantara menurut teori ini menerima Islam dari India. Sedangkan mengenai waktu pada teori tidak menyebutkan secara pasti. Namun prediksi waktu yakni pada abad ke-18 sebagai periode yang mungkin sebagai awal penyebaran Islam di Nusantara. Yang kedua, proses perkembangan dan corak Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali lahir di Mekah, Arab Saudi. Para pemeluknya menyebarkan agama Islam lewat berbagai jalur. Salah satu teori menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia masuk lewat jalur perdagangan. Ketika Islam menyebarkan agama dan kebudayaan ke Indonesia, perkembangan agama Islam di Indonesia semakin pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang didirikan pertama kali adalah Kerajaan Perlak. Bukti sejarah yang menunjukkan terdapat masyarakat dan kerajaan Islam dilaporkan oleh Marco Polo dari Venesia yang singgah di Kerajaan Perlak dalam perjalanan pulang ke Italia tahun 1292. Corak Islam di Nusantara. Keberagaman masyarakat Islam di Indonesia memiliki corak dan karakteristik yang kaya, tidak dalam wujud tinggal. Ini merupakan wujud dari artikulasi doktrin Islam yang beragam. Dalam perkembangannya, Islam mendapat respon positif dari masyarakat Indonesia sehingga Islam mengalami perkembangan yang pesat sekali, hingga mampu mengambil alih posisi dan perang dua agama Hindu dan Buddha sebagai pertanda kemenangan Islam yang menakjubkan dalam persaingan merebut kepercayaan masyarakat. Jalan yang terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Yang ketiga, kedatangan dan penjajahan Barat di Nusantara. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia sebenarnya dipicu oleh kekayaan alam tanah air. Kala itu bangsa Barat sudah tertarik dengan Nusantara yang memiliki tanah subur, lautan luas, keanekaragaman hayati, hingga rempah-rempah yang melimpah. Akhirnya bangsa Barat pun berlayar dan mendatangi Nusantara untuk berdagang dan mendapat rempah-rempah. Yang keempat, sejarah Muhammadiyah, faktor objektif dan subjektif. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan sering terlibat dialog dengan sahabat-sahabatnya berkaitan kondisi umat Islam dan solusinya. Solusinya adalah pertama, menegakkan kembali peranan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. Kedua, dibutuhkan sekelompok umat guna menegakkan ajaran agama Islam yang sumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Surat Al-Imran ayat 104, dan mendorong umat Islam dan Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi. Sedangkan faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dan pemeraktikan ajaran Islam. Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan memilih bahwa telah terjadi gelombang pembaruan di timur
Tengah yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Ghafari, Muhammad Abduh, Rashid Rida, dan lain sebagainya. Pemahaman Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan dengan ide gerakan pembaruan ini sangat mempengaruhi dan mendorong mendirikannya Muhammadiyah. Yang ketiga, memahami Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan dan pemikirannya, silsilah dan latar belakang keluarga. Yang pertama, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan lahir pada tanggal 1 Agustus 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Yang kedua, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan adalah putra dari Kiai Al-Hajj Abu Bakar bin Kiai Al-Hajj Mas Sulaiman, seorang ulama yang menjabat sebagai khatib di Masjid Agung Yogyakarta. Yang ketiga, ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Al-Hajj Ibrahim, seorang penghulu besar di Kesultanan Yogyakarta. Yang keempat, namanya semasa kecil adalah Muhammad Darwis dan mendapatkan nama kehormatan Raden Ngabeheni Ngabdul Darwis dari Sri Sultan Hamengkubuwono karena ayahnya memiliki kedudukan yang tinggi di Kesultanan Yogyakarta. Yang kelima, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah, terkenal dengan sebutan Nyai Ahmad Dahlan, binti Kiai Haji Penghulu Haji Fadil yang merupakan sepupunya sendiri. Pendidikan dan kegiatan organisasi. Yang pertama, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan tidak pernah mengayam pendidikan formal dengan memasuki jenjang atau tingkatan sekolah tertentu. Ia mempelajari berbagai ilmu dengan cara berguru kepada para ulama, para ahli, dan membaca buku serta kitab-kitab. Yang kedua, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan pernah menuntut ilmu dari beberapa guru dan kiai selama berada di Mekah. Ia pergi haji pada usia 15 tahun dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada masa tersebut, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran para pembaru Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Faghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Di sanalah kemudian ia berganti nama menjadi Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan. Selanjutnya, kegiatan organisasi. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan telah melakukan beberapa kegiatan keagamaan dan dakwah. Pada tahun 1906, ia diangkat sebagai khatib besar dengan gelar Khatib Amin. 1 tahun kemudian, ia mempelopori musyawarah alim ulama dan dalam forum tersebut disampaikannya pendapat bahwa arah kiblat Masjid Agung kurang tepat. Dari situlah kemudian arah kiblat Masjid Agung digeser ke kanan oleh para muridnya dan bertahan sampai sekarang. Yang terakhir, pokok-pokok pemikiran. Yang pertama, pandangan Kiai Al-Hajj Ahmad Dahlan dalam bidang akidah sejalan dengan pandangan ulama salaf. Yang kedua, beragama adalah beramal. Yang ketiga, dasar hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, memahami Al-Quran. Yang kelima, bahwa tindakan nyata adalah wujud konkret dari perjalanan Al-Quran dan organisasi adalah wadah dari tindakan nyata tersebut. Yang keempat, 7 pokok pikiran Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah adalah: pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dijadikan sandi untuk pembentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama dalam menuju hidup bahagia yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan berhasil dengan mengikuti jejak ittiba, perjuangan para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan mewujudkan pemikiran-pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan berorganisasi. Yang ketujuh, pokok-pokok pikiran yang terangkan di muka bertujuan untuk terwujudnya masyarakat adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Anggaran dasar Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi berbadan hukum di Indonesia juga memiliki AD atau ART yang terdiri dari Muqaddimah dan batang tubuh yang terdiri dari 38 pasal. Muqaddimah anggaran dasar. Muhammadiyah merupakan salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah yang memuat tentang pandangan Muhammadiyah terhadap
kehidupan manusia. Maka hal-hal yang sudah pokok dasar bagi Muhammadiyah dalam AD atau ART menjadi penting untuk dijaga dan dilaksanakan untuk eksistensi organisasi. Anggaran rumah tangga ART, Muhammadiyah mengatur hal-hal yang tidak tercantum dalam anggaran dasar. Hal-hal yang tidak tercantum tersebut adalah pembubaran, perubahan anggaran dasar, dan penutup. ART hanya terdiri dari 4 pasal. Yang kelima, memahami kepribadian Muhammadiyah. Hakikat Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakan ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dasar amal usaha Muhammadiyah dalam memperjuangkan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam muqaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, melancarkan amal usaha dan memperjuangkannya dengan ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha Muhammadiyah. Yang pertama, bidang agama Islam menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta memperluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, memperdalam dan mengembangkan perkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Yang kedua, bidang pendidikan yang dirintis. Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi dalam dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah atau pesantren untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu. Maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, mendirikan madrasah atau pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum, atau modern mendirikan perguruan tinggi. Sifat Muhammadiyah diantaranya, yang pertama, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Jadi lawan itu harus sedikit mungkin, kalau bisa tidak ada. Satu lawan aja susah sekali, tapi banyak kawan ini yang penting. Mengamalkan ukhuwah Islamiyah dalam perbedaan. Yang kedua, lapang dada, luas pandangan dengan mempengaruhi teguh ajaran Islam. Lapang dada itu lapang hati. Yang terakhir ialah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah (MKCHM). Ini merupakan dokumen ideologis di Muhammadiyah karena memuat pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis, keagamaan dan keutamaan yang menjadi ranah gerak utama Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir pada waktu Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 di Yogyakarta, di mana pada masa itu situasi Islam setelah tertutup dengan dunia luar pada zaman Orde Lama seolah terbuka lebar dengan Orde Baru. Pada tahun 1968, konsep westernisasi, modernisasi, dan sekularisasi dan sebagai masuknya ke Indonesia. Prihatinan para pemimpin dan pakar Muhammadiyah pada waktu itulah yang melatar belakangi perumusan konsep-konsep Islam ini sebagai pilihan alternatif versi Muhammadiyah, yang kemudian disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Adapun tokoh-tokoh terlibat dalam penyusunan konsep-konsep ini adalah Profesor Dr. Andas Rashidi, Ahmad Azhar Bashir, Jindar Tamimi, dan sebagainya. Demikian menurut Muhammad Zaman Al-Kindi. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, sunnah Rasul, penjelasan dan melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam. Yang terakhir, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.